nyanyikan yuk. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lihat nanti, coba buka bukunya halamannya yang 44. Di situ ada dua teks mengenai teks sejarah. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini diharapkan kepada siswa setelah membaca teks sejarah itu kalian dapat menentukan informasi penting dengan menggunakan aspek kata tanya. Begitu juga nanti kalian dapat menentukan informasi penting dengan menggunakan kosakata baru. Begitu juga ada nanti ciri-ciri habitat dari hewan. Kalian diharapkan mampu memahami apa itu ciri-ciri apa itu ciri-ciri hewan yang sesuai dengan habitatnya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan semua bukunya sudah. Di sini biar lebih gampang lagi coba ibu tampilkan dulu teks sejarahnya. Baca dulu Alia yang pernah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang lain tolong disimak ya, nak, perhatikan bukunya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Ya, itu dia teks sejarahnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah selesai dibaca oleh kawan kita, si Alia. Dan kalian semua sudah mendengarkannya, bahkan sudah memperhatikan bukunya kan, nak? Coba sekarang
bacaan itu, nak? Ayo, siapa yang bisa? Sarah? Kata pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Jawabannya, nak? Sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai. Iya, sejak kapan? Itu informasi yang dia dapat. Itu dari bacaan yang pertama. Untuk lebih memperdalamnya, coba kita lihat bacaan yang kedua. Baca dulu, Ade. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Maladi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, itu dia pertempuran Surabaya. Ada nggak informasi penting yang bisa didapatkan dari bacaan itu dengan menggunakan aspek kata tanya biar lebih mudah? Ayo, siapa? Ya, Alia. Setiap tanggal berapakah Hari Pahlawan diperingati? Iya, setiap tanggal berapa hari pahlawan diperingati? Tanggal berapa, nak? 10 November. Berarti ada informasi penting yang baru kalian dapat. Kemudian siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Senia. Masya? Di mana terjadinya pertempuran tersebut? Di mana terjadinya pertempuran tersebut? Di mana, nak? Surabaya. Iya, di Surabaya. Di Surabaya lah terjadi pertempuran Surabaya itu sehingga dia dinobatkan atau dikenal sebagai istilah sebagai Hari Pahlawan. Ada lagi yang lain? Andi? Kapankah terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Jawabannya, nak? 27 sampai 30 Oktober 1945. Iya, pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Itu informasi pentingnya lagi. Berarti sudah berapa? Sudah 3 kan? Diingat itu. Dituliskan. Apa lagi ada lagi? Apa? Gabriel? Siapa puncak dari pertempuran? Kapan? Kalau siapa itu menanyakan orang. Jawabannya? D. Adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Maladi. Iya, berarti sampai di sini sudah mengerti mengenai menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan seterusnya. Sudah paham, nak? Sudah. Kalau sudah paham, nanti itu kalian tuliskan di LKPD yang Ibu bagikan itu dengan kosakata yang baku. Artinya kosakata yang baku itu seperti apa? Kosakata baku itu artinya seperti ini. Yang huruf besar seharusnya dituliskan dengan huruf besar. Ya kan? Misalnya kalau nama orang, nama sungai, nama negara, walaupun dia berada di tengah-tengah kalimat tetap ditulis dengan huruf besar. Dan ingat, setiap akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Setelah tanda titik dimulai lagi dengan penulisan huruf besar. Itu dia kosakata baku. Artinya kosakatanya itu yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tuliskan yang huruf besar dengan huruf besar. Kalau kalian kan sekarang banyak menulis itu pakai huruf gaya-gaya, iya kan? Nggak seharusnya huruf besar ditulis dengan huruf besar, iya kan? Nggak boleh seperti itu ya, nah itu adalah kebiasaan ya buruk, salah. Menulislah
kalian dapatkan dari kedua bacaan itu, nanti Ibu tambahkan lagi ada video. Amati video itu, kemudian tuliskan informasi penting yang kamu dapatkan itu dengan menggunakan kosakata yang baku, yang benar penulisannya. Nanti kalau Ibu periksa masih salah, berarti belum paham mengenai kosakata yang baku. Bentar, biar Ibu putarkan videonya ya. Kalian perhatikan analisis videonya. Apa yang dibilang di dalam video itu, informasi penting apa yang bisa kamu dapatkan.
nanti diminta di dalam LKPD-nya? Oh, Ibu bagikan saja dulu LKPD-nya ya, biar kalian tahu apa yang diminta ya. Nanti di dalam LKPD-nya itu aja tuliskan. Dalam LKPD-nya ini. Sudah diamati kan? Oke, coba lihat. Di dalam perjuangan berebut dan mempertahankan Indonesia itu, atau mempertahankan kemerdekaan itu, kita harus bersatu, iya kan? Bersatu, bergotong royong. Atau sering kita sebutkan, bersama kita bisa. Kalau sama-sama kan pasti bisa kan? Mereka itu mengerjakan sesuatu itu bersama-sama. Bersatu mereka. Iya kan? Bukan hanya kita saja, coba lihat. Pernah lihat nggak ada binatang-binatang atau hewan di sekitar kalian itu yang melakukan sesuatunya itu secara bersama-sama? Mereka kemana-mana selalu bergerombol. Mereka bersatu bersama. Ada nggak binatang apa? Atau hewan apa? Semut. Selain semut apa lagi, Nak? Burung. Selain burung? Ayo, apa lagi yang mereka sering itu di sawah? Bebek. Iya, bebek. Bebek itu kan mereka juga mereka itu hidupnya selalu bergerombol kan? Iya, Bu. Mereka nanti cari makan di sawah bersama-sama, iya kan? Iya, Bu. Kemana-mana mereka bersama-sama, pulang dari sawah juga ramai-ramai, iya kan? Ada di sini yang belum pernah melihat bebek, Nak? Ada yang pernah melihat bebek? Ada yang tidak pernah melihat bebek, Nak? Ada atau enggak? Ada atau enggak yang belum pernah lihat bebek? Hah? Ada atau enggak? Pastinya semua udah pernah melihat bebek kan? Oke, kalau semua sudah pernah melihat bebek, cobalah dulu. Ciri-ciri apalah yang paling kalian ingat dari bebek itu? Paruh. Selain paruh yang panjang dan tipis, apalagi? Kenapa bebek itu bisa cari makan di air? Padahal dia hidupnya kan di darat kan? Coba lihat ayam. Ayam hidup di darat. Apa dia bisa mencari makan di sawah-sawah di air-air? Enggak. Berarti ciri lainnya yang kamu temukan dari bebek itu apa? Karena kakinya. Iya, ada selaput di sela-sela jari kakinya itu karena iya, selaputnya itu biar dia bisa berenang. Itulah salah satu ciri-ciri khusus dari bebek. Hewan itu dia memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan tempat tinggalnya, habitatnya. Tahu kan habitat kan tempat tinggal kan? Contoh lainnya apa yang hewan itu memiliki ciri khusus sesuai dengan habitatnya? Apa contoh lainnya? Ikan. Apa ciri khususnya, Alia? Memiliki sirip. Apalagi, Alia? Iya, bernapas dengan insang. Apalagi, Alia? Iya, memiliki sirip, bernapas dengan insang. Itulah ciri-ciri khusus dari ikan, sehingga dia itu habitatnya atau bisa hidup di dalam air. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Apa, Sarah? Kata. Apa ciri-ciri khususnya, Sarah? Ciri-ciri khususnya sesuai dengan habitatnya. Seperti yang dibilang siapa tadi, Nak? Alia kan, Nak? Coba teruskan dulu, Sarah. Apa lagi? Ciri-ciri khususnya kalau dari kata itu sebenarnya, pernah tahu kata? Pernah lihat kata dari dekat, Nak? Itu kan kulitnya basah-basah kan? Nah, kata itu kan termasuk ke dalam hewan apa? Amfibi. Artinya hewan amfibi itu hewan apa, Nak? Hewan apa hewan amfibi? Hewan yang bisa hidup di dua alam, bisa di air dan bisa di darat. Kata bisa hidup di air kan? Dia juga bisa hidup di darat. Ciri khususnya itu sesuai dengan habitatnya itu, badannya yang basah-basah itu adalah pada saat dia hidup di darat, biar dia bisa itu pori-porinya itu terbuka. Jadi dia seperti di dalam air. Itu ciri khusus dari kata. Ada yang lain yang memiliki ciri khusus yang kalian tahu? Lumba-lumba, Bu. Apa? Memiliki paru-paru. Kalau lumba-lumba memiliki paru-paru, itu dia termasuk ke dalam hewan apa? Mamalia. Karena seperti dibilang si Alia tadi, ciri-ciri dari ikan itu ciri-cirinya itu punya insang.
Kembali lagi, ada lagi yang tahu ciri-ciri khusus dari hewan sesuai dengan habitatnya? Tadi Alia bilang ikan. Kemudian kata si Sarah kata. Apalagi nak? Cumi-cumi. Ciri-ciri khususnya itu apa? Itu dia untuk beradaptasi. Artinya beradaptasi adalah biar dia bisa mempertahankan hidupnya di dalam lingkungannya, yaitu dengan mengeluarkan tinta. Coba ibu tampilkan dulu, di sini ada video tentang ciri-ciri khusus daripada hewan. Bentar ya. Coba ya. Perhatikan kemarin, lihat juga, amati. Wajah berminyak di siang hari, tinggalkan 2 pipet. L'Oreal Paris Crystal Gel Cream mengurangi serbuk hingga 33%. Perhatikan ciri khusus hewan dan habitatnya. Lihat, ada apa ada itu? Hewan yang ada di sekitar kita sangat beragam. Tiap jenis hewan memiliki ciri khusus tertentu. Ciri khusus tersebut menjadi pembeda antar jenis hewan. Ciri khusus hewan berkaitan dengan habitat atau tempat tinggalnya. Ayam. Ciri khusus ayam antara lain memiliki paruh yang panjang dan licin, memiliki cakar panjang yang berfungsi mengait tanah untuk mencari cacing dan serangga, dan hampir seluruh tubuh ditutupi oleh bulu. Ciri habitat ayam yaitu lingkungan yang banyak tanah dan semak. Bebek. Ciri khusus bebek antara lain memiliki paruh yang agak panjang dan lebar untuk mempermudah mencari makan. Kaki berselaput yang berfungsi membantu bebek berenang dan berjalan di tempat berlumpur. Memiliki leher panjang dan memiliki bulu berlapis minyak yang berfungsi menjaga agar tubuh bebek tetap kering. Perhatikan, tadi bebek katanya cirinya itu bulunya berlapis minyak. Jadi itu gunanya kalau dia sedang keluar dari air, dia kan selalu mengibas-ibaskan seperti ini kan, dan air-airnya itu berterbangan ya, atau bercampakan juga berterbangan kan. Karena di sini dia berlapis minyak, air dengan minyak itu kan tidak bisa menyatu. Jadi dia pada saat berada di darat itu sudah kering lagi, dan pada saat dia masuk ke dalam air itu tidak basah semuanya. Kalau basah semuanya pasti dia tenggelam. Itu dia manfaat dari ciri habitat bebek yaitu lingkungan darat dan perairan dangkal. Ikan. Ciri khusus ikan antara lain memiliki sirip untuk berenang, memiliki insang untuk bernapas, dan memiliki sisik dan lendir. Ciri habitat ikan yaitu lingkungan yang berair. Cicak. Ciri khusus cicak antara lain bagian telapak kaki menonjol untuk menekan, memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa, dan dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari musuh. Ciri habitat cicak yaitu lingkungan bertanah dan dinding atau atap rumah. Kelelawar. Ciri khusus kelelawar antara lain sayap membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengan yang berfungsi untuk terbang dalam jarak jauh. Jari kaki bercakar panjang dan melengkung untuk mencengkram dinding gua atau ranting pohon. Sistem pendengaran dan penciuman sangat tajam untuk mencari dan menemukan sumber makanan dengan jarak yang jauh. Ciri habitat kelelawar yaitu
lingkungan yang gelap dan lembab seperti gua dan batu-batu karang. Unta. Lihat unta, pernah tahu unta kan? Ciri khusus unta antara lain memiliki punuk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan air dan lemak dari makanan yang telah dikonsumsi. Telapak kaki memiliki bantalan kulit yang keras untuk berjalan di pasir yang panas. Memiliki bulu mata panjang untuk melindungi mata dari debu. Ciri habitat unta yaitu lingkungan yang gersang dan kering seperti gurun pasir. Citah. Ciri khusus citah antara lain tubuh berwarna kuning kecoklatan dengan bintik hitam yang digunakan untuk berkamuflase. Kaki dan tungkai panjang untuk berlari dengan langkah panjang. Memiliki ekor panjang untuk menjaga keseimbangan dan mengendalikan kecepatan saat berlari. Ciri habitat citah yaitu daerah kering, terbuka, dan padang rumput. Semut. Ciri khusus semut antara lain memiliki antena yang berfungsi sebagai alat indera dan alat interaksi sesama semut. Dapat mengeluarkan bau khusus jika dalam bahaya. Bau khusus juga digunakan sebagai alat komunikasi sesama semut. Ciri habitat semut yaitu lingkungan tanah yang bersuhu sedang dan menempel pada pohon-pohon. Burung hantu. Ciri khusus burung hantu antara lain memiliki pupil mata yang dapat menyerap cahaya pada malam hari sehingga memudahkan mencari mangsa. Memiliki bulu menjulang ke atas di bagian kepala untuk mengarahkan suara masuk ke telinga. Memiliki bulu halus untuk membantu terbang tanpa suara. Ciri habitat burung hantu yaitu hutan dengan suhu udara dingin. Pinguin. Ciri khusus pinguin antara lain memiliki bulu tebal dan bagian bawah kulit terdapat lemak untuk menghangatkan tubuh. Sayap dan kaki berserabut untuk berenang dan menyelam. Tubuh bagian dalam berwarna putih dan tubuh bagian luar berwarna hitam atau gelap untuk berkamuflase. Ciri habitat pinguin yaitu daerah dengan suhu udara yang sangat dingin seperti kutub utara. Dari tayangan ini, kita dapat membuat kesimpulan bahwa setiap jenis hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Ciri khusus hewan disesuaikan dengan habitat. Sudah? Perhatikan, itulah ciri-ciri khusus dari hewan dan habitatnya. Kenapa dia memiliki ciri khusus? Karena setiap jenis hewan itu memiliki ciri khusus yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan habitatnya, artinya tempat tinggalnya itu disesuaikan. Kalau dia seperti tadi pinguin, katanya itu berbulu yang tebal dan lemak. Itu gunanya untuk apa? Biar dia tidak kedinginan, karena dia tinggalnya di tempat yang dingin, di kutub, ya kan? Makanya dia tidak cocok hidup di Indonesia, tempat kita kan. Kemudian ada lagi yang katanya namanya unta. Pernah tahu unta? Pernah, kita pernah lihat itu di kebun binatang, ya kan? Di kebun binatang kita kan ada kan? Ada kan yang namanya punuknya atau bendolanya di atas punggungnya itu? Iya kan? Iya, unta itu biasanya hidupnya di mana, Kak? Di padang pasir. Karena apa dia mempunyai punuk di sini? Di padang pasir itu kan panas, ya kan? Lihat di situ. Jadi dia untuk menyimpan cadangan makanan dan air seperti ini. Lihat di situ gambar unta itu. Katanya lubang hidungnya yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Ini hidungnya itu kan besar kan? Pernah lihat kan yang di taman hewan itu kan? Kemudian matanya, bulu matanya itu panjang. Panjang bulu matanya itu, dia itu untuk melindungi matanya itu kalau ada pasir, karena namanya sudah di gurun pasir.
banyak angin, panas, pasti banyak debu dan pasirnya itu berterbangan. Jadi untuk melindungi matanya, kalau kita bilang biar nggak kelilipan, ya kan? Biar nggak kemasukan pasir. Kemudian rambut di punggung, pernah lihat punggungnya punuknya yang besar itu kan ada rambut-rambutnya kan? Padahal sekitarnya setelah itu kan tidak ada rambut-rambutnya lagi kan? Itu katanya melindungi diri dari sinar matahari. Kemudian punuknya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian kakinya katanya, lihat kakinya seperti kaki kuda, sudah biasa kan kalau kita lihat di sini, atau kaki lembu, ya kan? Kakinya itu katanya kaki yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Kalau siang-siang kalau panas matahari, pasir itu aja panas sekali kan? Kaki kita nggak tahan kalau tanpa alas kaki seperti sendal atau sepatu, ya kan? Kemudian katanya kaki yang panjang itu berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu air di gurun. Mulut dan gigi itu untuk bisa mengunyah tanaman yang berduri. Di gurun pasir tanamannya itu berduri, rumputnya tidak seperti rumput-rumput kita di sini. Sudah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai ciri hewan dan habitatnya, mengenai informasi penting dari suatu bacaan dan video. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan Sudah paham semuanya? Kalau sudah, coba lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan Di situ ada tugas secara mandiri atau sendiri-sendiri, juga ada tugas secara kelompok. Yang mandiri kerjakan sendiri, yang tugas kelompok dikerjakan bersama kelompoknya ya nak. Ibu langsung aja kerjakan di LKPD yang sudah Ibu bagi. Ibu tunggu 10 menit dari sekarang. Ayo nak. Nanti kita setiap orang harus membacakan hasil dari kerjanya. Itu adalah tentang pemahamanmu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kan videonya sudah Ibu bagikan, sudah kita lihat bersama-sama kan nak? Sudah dilihat bersama-sama kan? Ayo, dari video itu. Dari video itu ayo apa? Itu tuh yang pertama sekali itu tugas kelompok atau pribadi ya? Siapa yang pertama kasih tanda siapa itu? Siapa yang pertama? Ayo yang lain. Udah langsung aja Gabriel dituliskan, nggak usah digitukan lagi. Berdasarkan video Gabriel baca ini setelah mengamati video, bukan bacaan. Masya udah? Sudah, satu-satu aja, kemudian yang ini aja nak, kalau makanya ini ayo. Ini sesuai dengan bacaan tadi, ayo. Yang berikutnya Masya tadi, dengan bacaan.
lampu. Ini sesuai dengan bacaan yang tadi. Bacaan. Kenapa Alia? Iya, mau bacaan ini tuh kan sama itu yang ibu tampilkan tadi dengan yang di buku kita. Tapi panasnya, kopinya nggak banyak. Ayo Joel. Iya, dari bacaan yang dua ini boleh. Kan ada dua tadi teks sejarah kita dari bacaan yang dua itu. Iya. Sekalian sama jawabannya juga. Ini kan informasi pentingnya itu jawabannya kan. Ya kan jawaban dari ini kan nanti kan apa nih buat ada apa? Oh, ya berarti ini tahu berarti itu ini kapan gitu kan? Sesuai dengan bacaan yang dulu yang baru lewat tadi, tinggalkan aja kemarin. Sesuai dengan tadi kalau kata-katanya apa, siapa. Kan sudah, tadi sudah dibuka. Nanti kalau misalkan kalau sudah kata, kamu ini. Jadi terus tak ini tampilkan. Tadi nulis enggak? Yang hewan itu, nama hewan dan ciri-cirinya. Terus Joel, mana udah selesai kamu? Nah itu ada enggak yang diingatin saja ini ciri-cirinya apa? Sudah? Baca? Ayo. Tinggal 3 menit lagi ya, Nak. 3 menit lagi. Biar kita sempat ini menjawabnya bersama-sama.
KPD itu juga ada teks perjuangan seperti yang ada di buku yang Ibu tampilkan tadi kan. Yang pertama di situ tugas mandirinya, lihat. Setelah mengamati video, tadi sudah ada video yang ditampilkan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buatlah kalimatnya dengan menggunakan aspek kata tanya siapa pada sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alia, coba jawab yang mana? Bacakan. Siapakah yang berjuang kemerdekaan Indonesia? Dari video tadi siapa nak yang kita lihat? Seluruh warga negara Indonesia kan? Ada pemuda, orang tua juga tadi ikut kan? Dengan cara mereka berperang, iya kan, untuk mempertahankannya. Iya, siapa yang merebut kemerdekaan Indonesia? Kemudian, Sarah, siapa? Kata tanya siapa? Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Iya, siapa yang memproklamasikan? Tadi di video itu ada yang membacakan proklamasinya, ya kan? Sebelumnya juga sudah kita bahas itu. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Presiden Soekarno pada saat itu, ya kan? Kemudian dengan menggunakan yang kedua menggunakan aspek kata tanya kapan? Ayo siapa? Nah, Andin. Kapankah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kapankah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kapan jawabannya, Andin? 17 Agustus 1945. Iya, karena makanya setiap kita upacara memperingati 17 Agustus itu pada jam 10.00 ada bunyi serene kan kalau pernah ikut upacara kan? Kemudian dibacakanlah teks proklamasi. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Di sini menggunakan aspek kata tanya dari bacaan sejarah. Ayo siapa yang mau mencoba nak? Yang itu berikutnya. Yang ini. Siapa? Marsha? Ayo coba. Apa itu pertempuran Surabaya? Terus. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama pasca proklamasi kemerdekaan. Ada yang lain lagi? Itu dari kata tanya apa? Siapa lagi nak? Ayo siapa lagi yang mencoba? Atau Marsha? Semuanya? Ada? Ayo. Mengapa terjadi pertempuran Surabaya? Dikarenakan tewasnya Jenderal Malabi. Terus. Yang lain perhatikan, periksa punyanya ya nak. Di mana terjadinya pertempuran tersebut? Di Surabaya. Terus. Kapan terjadinya pertempuran tersebut? 10 November 1945. Ya, terus. Siapa yang memimpin pertempuran itu dari pihak Indo? Sutomo atau dikenal Bung Tomo? Ya, terus. Sudah? Sekarang coba lihat yang tugas kelompoknya. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah dengan teman-teman kelompokmu. Tuliskan hasil diskusi tentang ciri khusus hewan dan habitatnya pada kolom berikut. Kelompok mana yang mau mencoba? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok mana nak? Yang mau membacakan hasil diskusinya? Kelompok mana? Kelompok 1 bisa? Kelompok 1 bisa? Kelompok 2? Mana mau? Alia kelompok 3? Iya? Coba bacakan. Nama hewan, ciri khusus dan habitatnya. Dengarkan yang dibacakan kawannya. Ini dari kelompok 3 ya. Iya, baca lah. Bersisi, bernafas, berlisan. Habitatnya di mana? Iya, di air. Kelompok 2. Satu. Kuat nak, kuat. Memiliki 4 kaki. Badannya memanjang dengan leher pendek. Badan ini dipenuhi rambut halus. Sapi datang dalam beragam warna, dari abu-abu, coklat muda, coklat tua, hitam, dan bahkan ada yang bercorak seperti hitam putih. Sapi memiliki ekor dengan ujung bawah yang berambut. Habitat sapi. Di darat kita tentu akan melihat sapi misalnya sedang berlibur di padang rumput, perkebunan, atau di peternakan. Iya, kelompok 3. Kelompok 3. Kelelawar. Kuat nak, kuat. Kelelawar. Iya, ciri khususnya. Sistem pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Habitatnya. Lingkungan gelap seperti goa. Iya, lingkungan gelap seperti goa. Itulah dia ciri-ciri khusus dari hewan-hewan tertentu dan habitatnya.
dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau mencoba menyimpulkannya? Alia? Hewan memiliki ciri khusus dengan Yang lainnya lagi, kata si Alia, hewan memiliki ciri khusus dengan habitatnya. Yang lain yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, nak? Iya, Masya? dapat menemukan informasi penting dari teks atau video yang kita amati. Iya, ada lagi? Ada lagi? Kalian kelompok 3, kenapa lebih banyak diamnya? Ayo, mana kesimpulannya tadi? Joel, baca. Setiap jenis hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Iya, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kita pada hari ini adalah setiap hewan itu memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan habitatnya. Kemudian yang kedua, kita itu bisa memperoleh informasi penting, informasi terbaru dari sebuah teks atau video yang kita amati. Kemudian kita mampu menuliskan informasi penting itu dengan menggunakan kosakata yang baku. Oke, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, nak? Menyenangkan? Tidak menyenangkan? Menyenangkan. Buat anak-anak ibu semuanya, biar semangat lagi ya kan, walau sudah selesai belajar, tetap harus semangat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, coba kita nyanyi dulu yuk. Kita kan di Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai